Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak Dwidit selaku fasilitator atau teacher dan Ibu Alfi Laila selaku pengajar praktik. Tugas 2.1.f.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1 disusun oleh Agus Suryanto SPD SMA Negeri 4 Kota Kediri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Moda forum diskusi, tujuan pembelajaran khusus. Pertama, calon guru penggerak dapat menganalisis penerapan. 2. Diferensiasi proses. Proses murid dalam memahami, memaknai, atau tentang materi yang akan dipelajari. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Setelah memetakan kebutuhan belajar, hal yang perlu diperhatikan adalah proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari. Pemilihan kegiatan pembelajaran, apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerti. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga dipengaruhi oleh lingkungan belajar, yang mana seorang guru dituntut untuk bisa membuat perubahan yang positif dalam ruang belajar. Lingkungan belajar yang kita sebut learning community, yang semua anggotanya merupakan kumpulan dari para pembelajar yang biasa kita sebut komunitas belajar. Guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Dengan adanya perubahan positif, setiap anak akan tercapai kesuksesan dengan tahapannya masing-masing, sehingga semua memiliki kegiatan pembelajaran bermakna. Dapat dikatakan komunitas belajar karena di dalamnya semua orang merasa menyambut dan disambut dengan baik, diterima, dihormati, dan saling menghargai. Murid merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk yang nyata, dan guru siswa melakukan kolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Apa yang sebenarnya dapat kita lakukan sebagai guru untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun di atas apa yang kita sebut sebagai learning community. Learning community adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru-guru akan memimpin murid-muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap, praktek-praktek yang saling mendukung tumbuhnya lingkungan belajar. Sebuah komunitas belajar yang dapat secara efektif mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa karakteristik yang disebutkan oleh Carol and Tomlinson. Iklim belajar di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan terasa sangat positif. Kehadiran setiap orang akan dihargai, dan iklim ini bukan hanya terlihat dari sikap dan tindakan guru yang ramah, menyambut baik setiap murid, tapi juga sikap yang ditunjukkan antar murid. Murid juga akan dipenuhi berbagai pekerjaan murid atau berbagai hal di mana murid kita berperan di dalamnya. Hal ini mungkin sama seperti perasaan kita saat memasuki sebuah tempat. Contoh,
misalnya di toko, di mana kita merasa diterima, disambut dengan baik. Seperti itulah kira-kira suasana dalam ruang-ruang kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan melihat bahwa di dalam sekolah yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sikap saling menghargai tampak menonjol. Setiap orang baik, guru maupun murid, orang tua, ataupun kepala sekolah akan saling berbagi kebutuhan akan perasaan, baik diterima, dihormati, rasa aman, sukses, dan sebagainya. Kita tahu bahwa yang dimiliki perasaan dan emosi manusia yang sama. Oleh karenanya, dalam kelas-kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mengajarkan murid-muridnya untuk membedakan perasaan yang mereka miliki terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang dan nilai dari orang tersebut. Mereka membantu murid-muridnya untuk memecahkan persoalan secara konstruktif dan tidak akan pernah membuat perasaan siapapun menjadi kecil. Perasaan aman bukan hanya terkait dengan keamanan secara fisik, tapi juga psikis murid-murid yang berada di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Tahu persis bahwa mereka boleh bertanya jika membutuhkan bantuan, mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Tidak apa-apa jika pertanyaan atau jawaban yang mereka berikan mungkin tidak tepat. Mereka tahu bahwa dalam belajar mereka dapat mengambil resiko untuk mencoba berbagai ide-ide kreatif tujuan dari pembelajaran. Kita tahu pertumbuhan masing-masing murid adalah sebuah perayaan dan pertumbuhan satu orang anak tidak akan lebih atau kurang berharga daripada yang lain. Kelas-kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tentu tujuan guru adalah mencari tahu di mana posisi murid yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran utama yang ingin dicapai, yang kemudian memberikan pengalaman belajar yang dapat mendorong murid sedikit lebih jauh atau lebih cepat daripada kemampuan mereka saat ini atau zona nyaman mereka. Guru akan merancang pembelajaran yang memungkinkan muridnya untuk sedikit melampaui apa yang telah dia kuasai saat itu. Pada saat tersebut, murid akan keluar dari zona nyamannya. Mereka akan merasakan sedikit tantangan. Dan saat murid mengalami tantangan tersebut, kita guru akan memastikan bahwa dukungan akan diberikan kepada murid tersebut sehingga tantangan tersebut dapat dilampaui dan murid kemudian tidak akan menjadi frustasi. Bantuan atau dukungan inilah yang disebut scaffolding. Jadi pembelajaran yang dirancang tidak akan terlalu mudah, namun tidak juga terlalu sulit. Sehingga setiap murid dapat merasakan kesuksesan dan akan membantu mengembangkan, dan murid akan saling bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Walaupun
Guru memang pemimpin kelas, namun murid juga akan secara sadar mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan kelasnya. Mereka akan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, memecahkan semua persoalan dengan cara yang konstruktif, dan akan membantu mengembangkan rutinitas kelas yang efektif. Dan diferensiasi produk ini tentu dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai guru harus memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan kelas yang positif. Dalam pembelajaran diferensiasi, penilaian yang digunakan ada dua. Satu, penilaian formatif. Penilaian yang digunakan adalah penilaian formatif yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, yang sifatnya memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Contoh, strategi penilaian formatif meminta siswa untuk menulis ringkasan singkat tentang apa yang mereka pelajari di kelas, mengambil kuis singkat setelah pelajaran untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa, melakukan diskusi terbuka di kelas terkait topik yang diajarkan. 2. Penilaian sumatif. Penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau rapor. Contohnya, asesmen sumatif, tes lisan, ulangan atau ujian semester, demonstrasi, praktek kerja lapangan, dan uji kompetensi. Penilaian sumatif dapat diambil dari nilai keseharian. Jenis penilaian ini memegang peran yang sangat penting dan spesifik. Pertanyaan kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat? Dari video dan artikel yang saya lihat, saya mendapatkan gagasan bahwa 1. Guru multitasking, yaitu mengerjakan tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Di sini guru harus teliti dan cermat dalam mengakomodir, memfasilitasi semua kondisi murid dengan baik. Karena kita tahu bahwa murid kita memiliki keunikan dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. 2. Guru harus inovatif dan kreatif. Guru harus lebih inovatif dan kreatif dalam memetakan kebutuhan siswa dan menghubungkan dengan materi yang akan digunakan. 3. Guru harus cermat dan teliti. Guru harus cermat dan teliti dalam memilih metode pengajar dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan minat dan kebutuhan masing-masing siswa. Pertanyaan ketiga, apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Menurut saya yang sulit untuk diimplementasikan adalah melaksanakan asesmen formatif, karena kegiatan ini membutuhkan konsistensi dari guru dan juga metode atau variasi yang cukup banyak. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut?
Pertanyaan yang masih ada di benak saya adalah: 1. Bagaimana bentuk perangkat pembelajaran yang baik? Rencana pelaksanaan pembelajaran beserta rubrik penilaian pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, apakah guru mampu jika harus menyiapkan semua strategi dalam pembelajaran diferensiasi yang meliputi konten, proses, dan produk? Demikian video tugas 2.1.f.1 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan.